Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cendra Zuandara dengan nomor induk mahasiswa 200100078 dari kelas 1 BK 2020 reguler. Berikut merupakan video kebekaan yang mengusung topik berkaitan dengan pentingnya pemahaman dimensi sosial dan dimensi kultural bagi konselor terhadap isu diskriminasi dan kekerasan. Selamat menyaksikan. Sebagai seorang konselor, tentu perlu banyaknya mengkaji dan memahami terhadap kondisi konselingnya, termasuk tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan atau kultural sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Sederhananya, dimensi sosial ialah pemahaman konselor dengan mengkaji pola perilaku masyarakat terhadap lingkungannya, seperti interaksi sosial maupun komunikasi. Sedangkan kultural atau kebudayaan dapat dipahami sebagai dimensi sosial yang telah ada atau telah menjadi kebiasaan dan adat istiadat. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak ia lahir, ia sudah dididik dan belajar untuk mengembangkan pola-pola perilaku yang sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda tentunya, sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Karena setiap budaya memiliki nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter setiap masyarakatnya. Nah, nilai-nilai budaya dapat mengatur perilaku seseorang menjadi baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Kebudayaan juga dapat berbentuk tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, yang diharapkan mampu membawa budaya ini dapat diteruskan ke generasi muda untuk diamalkan dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Nah, dengan demikian, kebutuhan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana setiap individu itu hidup. Namun, apabila perbedaan dalam sosial budaya ini tidak dapat dijembatani dengan baik, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal yang pada akhirnya dapat menghambat proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya, seperti adanya isu diskriminasi dan kekerasan. Toleransi terhadap seorang agama dan pemerintah kabupaten lalu berakhir dengan melakukan pendampingan Kementerian Agama toleransi terhadap seorang agama baru yang dilarang hingga Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten melakukan pendampingan toleransi terhadap seorang agama. Diskriminasi merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain karena sikap yang membeda-bedakan baik suatu kelompok, golongan, kepercayaan, status gender, status sosial, ataupun kondisi yang dimiliki oleh orang lain. Kekerasan berbasis gender adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tindak kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan bagi seseorang yang dilakukan berdasarkan perbedaan kelas sosial ataupun gender. Di dalam suatu masyarakat, tentu akan ada saja inequality atau ketidaksetaraan dengan dasar atau landasan yang beragam, bisa karena ekonomi, ras, gender, etnis, agama, juga orientasi seksual, dan lain sebagainya. Yang mana dari dinamika suatu sistem yang tidak setara ini, tentu akan ada orang-orang atau golongan tertentu yang diopresif. Miris sekali, di mana dari ketidaksetaraan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi dan kekerasan, yang tentu menimbulkan korban baik perseorangan, golongan, kelompok, dan kelas sosial. Diskriminasi dan kekerasan terjadi dan meluas secara sistematis
Padahal, kesempatan dan perlakuan yang sama adalah hak mendasar setiap orang. Apapun rasnya, jenis kelamin, agama, latar belakang sosial, etnis, status kesehatan, dan disabilitas berhak atas perlakuan yang sama. Isu diskriminasi dan kekerasan ini terjadi karena kurangnya rasa saling menghargai dan menghormati. Misalnya, orang yang bertubuh sempurna itu dikonsider cantik atau tampan, yakni di mana masyarakat beranggapan bahwa orang yang memiliki disabilitas mendapat banyak stigma, dianggap tidak dapat berfungsi secara normal seperti orang lain, dan dianggap tidak sempurna. Lain halnya juga, perempuan dianggap cantik apabila ia lebih feminim, dan laki-laki dianggap lebih tampan kalau ia maskulin. Seharusnya semua orang bisa peduli dan menentang diskriminasi juga tindak kekerasan. Diskriminasi dan kekerasan tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan, baik budaya, keyakinan, atau warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana minoritas bersatu dengan mayoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena tidak akan ada perubahan jika bukan kita yang memulai. Speak ourselves, I'm here, #anti-diskriminasi dan kekerasan. Baik, cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.